Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, sepakat, Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi, dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis, 6 Februari 2025, di Istana, Jakarta. Pelantikan dilaksanakan serentak 6 Februari 2025, oleh Presiden Republik Indonesia, di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Aceh, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota, yang tidak mengajukan sengketa di MK, kata Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda, Rabu, 22 Januari 2025, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, belum memutuskan tanggal pelantikan kepala daerah yang masih sengketa di MK. Yang masih dalam proses sengketa, akan dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi 2 DPR, meminta kepada Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian, mengusulkan kepada Presiden Prabowo, merevisi Peraturan Presiden atau Perpres 80, 2024, tentang perubahan atas Perpres 16, 2016, tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, ujarnya. Menurutnya, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, dilakukan oleh Presiden RI secara serentak, merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Saya kira, ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tetapi pelantikannya juga dilakukan serentak oleh Presiden. Bahkan Pak Mendagri mengatakan, mungkin dalam sejarah bangsa kita, baru kali ini Presiden akan melantik gubernur, bupati, dan wali kota serentak. Kita berharap, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024, secara serentak oleh Presiden RI, dapat menjadi momentum untuk mensinergikan program pemerintah pusat dengan daerah, papar Rifki Nizami. Dia juga menjelaskan, dasar hukum pelantikan kepala daerah dilakukan oleh Presiden, termuat dalam Pasal 164B, Undang-Undang Nomor 10 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak melantik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak. Terpisah, sebagaimana diwartakan tirto.id, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sudah melapor kepada Presiden, dan Presiden merespons baik. Bima menyebutkan, pelantikan kepala daerah direncanakan berlangsung 3 gelombang, terlebih kepala daerah yang memenangkan pemilihan di Pilkada 2024, jumlahnya memang terbilang banyak. Gelombang pertama, untuk kepala daerah yang kemenangannya tidak digugat di MK, akan segera dilantik oleh Presiden, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Gelombang kedua, kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh MK, dan gelombang ketiga, untuk kepala daerah hasil pemilihan ulang. Berdasarkan data dan informasi yang didapat redaksi Bintang TV, dari 9 kabupaten dan 1 kota, termasuk Provinsi Bengkulu, yang menggelar Pilkada serentak 27 November 2024, terdapat 3 pasangan calon atau paslon kepala daerah yang mengajukan gugatan ke MK, atau Mahkamah Konstitusi. Yaitu paslon Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin Yefri Sudianto, paslon Bupati Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Evi Susanti Riko Zarian Saputra, dan paslon Wali Kota Bengkulu, Dedi Ermansyah Nuragiyanti Dewi. Gugatan paslon Bupati Wakil Bupati Bengkulu Selatan, nomor urut 3, Rifai Tajudin Yefri Sudianto, hingga saat ini masih berproses di MK. Sementara paslon Bupati Wakil Bupati Bengkulu Tengah, nomor urut 2, Evi Susanti Riko Zarian Saputra,
serta paslon Wali Kota Wakil Wali Kota Bengkulu, nomor urut 3, Dedi Ermansyah Nuragiyanti Dewi, diketahui mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, kontributor Bintang TV Jakarta, Bagus Surya Citra Perdana, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri, melaporkan.